Halo teman-temanku semuanya, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Jadi sekarang malam nih teman-teman, hampir jam 11 malam ya. Kita membicarakan mengenai isu terbaru hari ini adalah hari pelantikan presiden baru dan wakil presiden baru teman-teman. Presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran, tapi ini adalah keberlanjutan ya teman-teman. Kalau kita lihat energinya ya, energi keberlanjutan itu memang smooth ya, sudah dipersiapkan sehingga tidak ada yang namanya goncangan-goncangan itu nggak akan ada teman-teman. Memang ke depan itu targetnya tinggi-tinggi ya. Di Presiden Prabowo ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 7-8%. Ya, kalau memang targetnya segitu, berarti harus kerja keras sekali seluruh pembantu-pembantu presiden ya, menteri, khususnya yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, ya menteri ekonomi, Menko-nya itu harus mengkoordinasi dengan benar ya, dengan keras, dengan giat, supaya ekonomi mencapai 7-8%. Ya syukur-syukur lebih ya, itu lebih bagus lagi teman-teman. Tapi ekonomi dan negara-negara dunia hari ini tidak bisa dipisahkan ya teman-teman dengan geopolitik dan geoekonomi. Di saat yang sama targetnya tinggi, kemungkinan juga bisa teman-teman, karena Indonesia itu hampir semua ada di dalam negeri ya, hampir semua ada. Tapi negara hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Ekonomi saling kait-mengkait dengan geopolitik dan geoekonomi dunia ya. Kita tahu Timur Tengah hari ini, dan kita juga belum mandiri di energi ya. Timur Tengah masih ada perang. Tanda-tanda redanya juga belum ada, bahkan makin memanas ya. Jadi kalau sampai terganggu aliran minyak dari Timur Tengah, itu pasti akan mengganggu supply juga ke Indonesia teman-teman. Itu dari energi, karena Indonesia memang targetnya nanti Presiden Prabowo akan mandiri di bidang energi juga ya, akan digenjot supaya Indonesia nanti mandiri bidang pangan, bidang energi ya. Kalau pangan itu targetnya jangka menengah sudah swasembada ya targetnya, makanya kita harus mandiri di bidang pangan, bidang energi, di bidang pertahanan juga teman-teman. Wah ini luar biasa ya targetnya kalau kita lihat pidato Presiden Prabowo. Dan hari ini menterinya banyak sekali sudah diumumkan teman-teman, menteri dan wakil menteri besok akan dilantik ya, besok siang ya akan dilantik menteri dan wakil menteri. Terus lusanya akan ada paripurna, jadi langsung gaspol ya kerjanya. Saya kalau melihat cara penyampaiannya ini semua tegang tadi ya di istana, kita bisa lihat memang karakternya beda, karakter pemerintahan juga berwibawa sekali Prabowo teman-teman, karena disiplin sekali ya. Presiden Prabowo ini disiplin teman-teman ya, jadi kehidupannya sangat disiplin. Mudah-mudahan ya pembantunya bisa mengikuti irama kedisiplinan itu dan mencapai target yang telah ditentukan ya teman-teman. Banyak sekali. Kenapa kok hari ini yang mempertanyakan di media sosial tuh ada yang pro, ada kontra. Menterinya banyak, wakilnya banyak. Nih, saya punya opini sendiri ya teman-teman tentang ini. Jadi memang targetnya tinggi dan tantangan tidak gampang nih. Keadaan geopolitik, ekonomi global juga nggak gampang, makanya bikin gendut. Bahkan yang kontra juga banyak. Kenapa kok menterinya banyak? Pemborosan. Ya kalau boros sudah pasti ya. Itu nanti kan akan memerlukan anggaran-anggaran sendiri. Setiap kementerian itu memiliki anggaran. Nah itu udah pasti itu akan membengkak anggarannya ya, kalau dilihat dari ekonomi udah pasti. Karena dia kan nanti ada menteri, ada wakil menteri, ada pegawai ya, dan sebagainya. Nah, itu pasti akan makan biaya-biaya APBN ya. Tapi ya, tapinya teman-teman ya, jangan langsung memvonis bahwa itu
inefisien. Inefisien itu nanti kan akan berorientasi atau akan berkorelasi dengan hasil ya. Kalau hasilnya bagus ya nanti akan sesuai ya. Masalahnya nanti bisa nggak tuh ya target-target yang ditetapkan itu tercapai. Ya, ini yang diperlukan kerja keras ya para pembantu presiden, yaitu menteri-menteri merah putih, namanya kabinet merah putih nih teman-teman ya. Jadi kabinet zaman Presiden Prabowo ini namanya kabinet merah putih. Ya, memang banyak sekali, menterinya aja kurang lebih 50-an. Wakil menterinya lebih banyak lagi teman-teman. Ada satu menteri wakilnya 3. Menteri Keuangan tuh wakilnya kalau nggak salah 3 atau 4 tadi ya. Wakilnya banyak. Ada lagi Menteri BUMN, wakilnya juga. Menteri Pertanian, banyak wakil-wakil teman-teman. Ya, kita mendengarnya ya bahagia aja ya sebagai rakyat. Asal targetnya kena tes. Jadi semakin banyak menteri, semakin banyak wakil. Berarti yang tadinya seumpamanya ya, ini ada saya ambil sedikit gambaran ya teman-teman. Ada 10 tugas dikerjakan 1 orang. Ya, 10 tugas nih ya. Waktunya kurang. Ya, waktunya kurang nih. Tenaganya juga kurang. Akhirnya kan nggak bisa maksimal hasilnya. 10 tugas dikerjakan 3 orang, yang tadinya 1 orang menghandle 10, sekarang 1 orang menghandle 3. Ya, kalau 3-3-nya dan total 10-nya selesai, terus di-compare dengan biaya yang dikeluarkan atau sumber daya yang dikeluarkan. Ya, kalau itu memang positif buat bangsa dan negara, ya nggak apa-apa. Ya, itu secara simpelnya seperti itu teman-teman ya. Makanya ya semakin banyak menteri dan semakin banyak wakilnya itu harus efektif juga. Kalau ditinjau dari pengeluaran udah pasti ya, banyak itu. Setiap kementerian butuh dana juga teman-teman ya, butuh kantor juga. Ya kalau memang PDB-nya naik, terus APBN-nya naik, ya, terus pendapatan negara naik, ya itu sejalan ya, nggak apa-apa. Makanya kita lihat, ini kan belum mulai kerja ya, baru pengumuman, nanti akan diparipurnakan kalau nggak salah 1-2 hari ke depan. Kita lihat mungkin 100 hari ya teman-teman, 100 hari sampai 300 hari ya, 360 hari 1 tahun. Nanti apa tuh ya, akselerasinya seperti apa. Ini banyak menteri di zaman Presiden Jokowi juga sekarang jadi menteri lagi. Itu supaya apa? Supaya ini teman-teman ya, supaya apa ya, nggak terjadi gap ya, smooth gitu ya, supaya perpindahan pemerintahan ini ya, karakter yang berbeda ini terjadinya smooth dan tidak kaget. Seperti Menteri Keuangan masih dipegang oleh Ibu Sri ya, karena memang Bu Sri itu lincah sekali ya teman-teman, lincah, fleksibel ya, cara menjelaskan ke masyarakat juga ringan tapi bisa diterima. Terus hubungannya juga kepada menteri-menteri baik, dalam negeri dan luar negeri juga baik. Ya, itu udah track recordnya jelas ya. Salah satu menteri terbaik Sri Mulyani. Makanya sekarang jadi menteri lagi. Jadi udah berapa tahun tuh jadi menteri keuangan, zaman SBY, zaman Jokowi, zaman Prabowo. Berarti dia adalah yang terbaik, teman-teman. Ya, kita sebagai rakyat kita berdoa, teman-teman, mudah-mudahan di situasi dunia yang hari ini sedang gonjang-ganjing ya, khususnya Timur Tengah, Rusia dan Ukraina, di Laut Cina Selatan ya, sekarang lagi gonjang-ganjing juga. Mudah-mudahan Indonesia bisa tetap tumbuh ya, rakyatnya semakin sejahtera, pendidikan buat rakyat-rakyat ya, yang kurang mampu juga tidak terbebani rakyat ya, terus sembako juga terjangkau. Kita tunggu teman-teman, nanti kurang lebih biasanya ya, setiap jabatan baru itu kita akan disoroti oleh media itu 100 hari pertama. Kita lihat ya, kalau masih sehari 2 hari belum terlihat ya aktivitasnya apa. Terima kasih teman-teman. Nanti kita update lagi info-info terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.